Selamat pagi untuk kita semua. Saya percaya kita mendapat kekuatan yang baru setiap hari di dalam Tuhan. Amin. Karena memang Tuhan baik. Kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa kita. Amin. Hari ini saya menyampaikan satu topik firman Tuhan, yaitu melihat seperti Tuhan Yesus melihat kita. Nah saudara, terkadang apa yang dilihat manusia terhadap sesamanya berbeda dengan Tuhan melihat kita. Terkadang dunia melihat dari bangsa apa kita, dari suku mana kita hitam atau putih, cipit atau blow, keriting atau lurus, sehingga menjadi perbedaan di antara kita. Dan ketika kita melihat dengan kacamata duniawi, maka terkadang kita merasa kecil hati, kita merasa tidak berarti, kita merasa tidak berguna, kita merasa tidak bisa dipakai. Oleh karena itu, terkadang kita gagal melihat dengan cara Tuhan, sehingga kita tidak bisa melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan ingin lakukan bagi kita. Karena kita tidak sanggup melihat dengan kacamata Tuhan, dengan cara Tuhan melihat kita. Oleh karena itu pagi hari ini, kita mau belajar bagaimana Tuhan melihat kita pribadi lepas pribadi. Yang pertama, saudara bisa siapkan firman Tuhan, kalau saudara bisa buka dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Kita mau belajar bersama-sama. Jadi yang pertama, di ayat 43, ayat 4-nya berkata demikian, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi yang pertama, Tuhan melihat kita adalah kita berharga di mata Tuhan. Ada amin? Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu dan katakan, engkau berharga dan mulia, dan Tuhan mengasihi engkau. Itu yang pertama. Jadi Tuhan melihat kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Nilai yang tinggi, memiliki satu nilai yang tidak bisa melebihi yang lain, saudara. Bahkan melebihi yang lain. Oleh karena itu, kita berharga. Alasannya mengapa Tuhan melihat kita sangat berharga di matanya. Alasannya adalah karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu saudara, memang awalnya kita telah terjual oleh dosa. Kita telah dibeli oleh dosa. Oleh karena itu, hidup kita hancur di mata dunia ini, hancur di hadapan Tuhan. Kita tidak layak untuk menghadap Tuhan. Kita tidak layak untuk duduk di kaki Tuhan. Tetapi saudara, kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Walaupun kita sudah terjual, tapi Tuhan mencari kita dan menebus kita. Sama-sama katakan, Tuhan telah menebus engkau. Ada amin? Jadi memang saudara, kita telah dibeli dengan harganya dan lunas dibayar. Di 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan 19 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercela. Jadi saudara, harga diri saya dan Bapak Ibu sekalian, yaitu seharga diri Kristus. Luar biasanya Tuhan. Kalau Tuhan yang lain, mereka membawa persembahan kepadanya, tapi Tuhan kita, dia membawa hidupnya, dia datang ke dalam dunia, dan dia memberikan nyawanya untuk menebus kita. Supaya kita terbebas dari dosa, supaya kita dimerdekakan dari dosa, supaya kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga.
Oleh karena itu dia harus membeli kita dengan cara apa? Bukan dengan emas atau perak, tapi dengan harga dirinya, dengan nyawanya, dengan darahnya. Oleh karena itu kita petakan, ada benih ilahi di dalam diri kita. Karena kita yang rusak, kita dilahirkan kembali. Sehingga kita dibaharui kembali. Karena ada benih ilahi di dalam kita. Oleh karena itu saudara, mari lihat hidup kita bahwa memang kita ini berharga. Terkadang masa lalu kita membuat kita melihat diri kita tidak ada harganya. Namun ketika kita melihat penebusan Tuhan, kita melihat pembebasan yang Tuhan lakukan untuk kita, maka kita akan melihat bahwa hidup kita mulia dan berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Dia telah membebaskan kita dari segala cara hidup kita yang lama. Oleh karena itu dia memberikan hidup kita yang baru. Supaya kita mau bersekutu bersama-sama dengan dia. Kalau kita masih hidup di dalam cara hidup yang lama, kita belum disucikan, kita belum dibersihkan, tidak mungkin kita menyatu dengan Allah itu yang kudus. Oleh karena itu dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah cara dia supaya kita menjadi kudus, dia harus menguduskan kita dengan darahnya. Supaya kita layak masuk dalam hadiratnya. Setiap saat, tanpa ragu, tanpa perantara, kita bisa berani menghadap Allah. Karena kita sudah dibeli, ditebus dengan darahnya yang kudus. Ada amin? Oleh karena itu saudara, kita betul-betul harus merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Ketika dia sudah menebus kita, yang berikutnya saudara, kita ini adalah milik kepunyaannya. Saudara kalau lihat kisah Yusuf, ketika dia terjual di pasar budak, lalu datanglah Potifar, dan Potifar membeli dia dari pasar budak, dan Potifar menjadikan dia hamba. Sehingga Yusuf mendapat kasih dari tuannya Potifar. Dan sampai dia mendapat kasih karunia yang begitu besar, sehingga dia bukan lagi budak di tanah Mesir, tapi dia diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir. Itulah bayangan bagaimana ketika kita masih menjadi hamba orang lain, menjadi budak orang lain, menjadi budak dosa, lalu Tuhan menebus kita. Tuhan menebus kita, membayar kita. Sehingga kita terbebas dari perbudakan dosa itu sendiri. Lalu kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jadi biar hitam-hitam begini, biar keriting-keriting begini, tapi saya milik kepunyaan Tuhan. Karena apa? Yang pertama menjadi milik kepunyaan Tuhan itu kita diangkat menjadi anaknya. Kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Orang kalau menjadi anak Allah, berarti dia punya keberanian, dia punya kekuatan, dia berikan kuasa untuk berdiri sebagai anak-anak Allah. Saudara kemarin sedikit di Piasi ada ibu kalau nggak salah, Bu Gembala ada katakan bahwa para malaikat itu pada perjanjian lama mereka selalu datang kepada para nabi dan mereka membawa nama Allah. Jadi terkadang nabi itu melihat malaikat tapi malaikat itu memang membawa nama Allah. Sehingga mereka menganggap bahwa malaikat itu adalah Allah. Begitupun dengan kita saudara-saudara, ketika kita berdiri di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin membuat kita kecut, membuat kita takut, dan bisa juga kita tertarik dan tersedot, sehingga kita ada bersama-sama dengan keadaan dunia. Tetapi ketika kita tahu, kita sadar diri bahwa kita ini adalah anak Allah, maka kita akan berdiri sebagai anak-anak Allah untuk mengalahkan dunia ini. Sebagai otoritas yang tertinggi, karena kita menginjak ular dan kalah jengking, kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan kalah. Supaya kita bisa tahu posisi kita di dalam Tuhan. Memang kita ini adalah anak-anak Tuhan. Di ayat satunya di pasal 43 dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini milik kepunyaanku. Iya, milik kepunyaan.
Bahkan dia tahu persis nama kita masing-masing. Dia tahu persis hidup kita. Di hadapan Tuhan kita tidak pernah tersembunyi. Bahkan satu rambut di kepala pun kita mau gugur, dia tahu semuanya. Oleh karena itu saudara, marilah kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Supaya kita tidak menggadaikan hidup kita, kita tidak menggadaikan cara hidup kita lagi kepada dunia ini. Supaya kita benar-benar hidup berdiri sebagai anak-anak Allah dan mempersembahkan hidup kita kepada orang lain. Sebagai persembahan di hadapan Tuhan dan di hadapan mereka. Supaya mereka melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita milik kepunyaan Tuhan. Ini dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kalau kita bicara anak-anak Allah, bicara tentang otoritas dari Allah. Bicara tentang kuasa yang diberikan oleh Allah. Bicara juga tentang bagaimana wibawa kita kepada orang-orang dunia ini. Bahwa kita adalah pembawa-pembawa damai. Kehadiran kita akan membawa dampak bagi mereka, akan membawa pengaruh bagi mereka. Tuhan katakan begini, sekalipun ayah ibu meninggalkan engkau, atau ibu kandung yang melahirkan engkau, dia tidak peduli dengan engkau, pakai bahasa saya. Tetapi aku ini melukis engkau di telapak tanganku. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, tapi aku melukis engkau di telapak tanganku. Maksudnya apa? Ketika dia melihat tanda lubang paku di tangannya saudara, dia melihat wajah kita masing-masing, orang-orang yang ditebusnya. Jadi bagaimana mungkin tangan yang berlubang paku ini, tangan yang menderita ini yang dikorbankan bagi kita, bagaimana mungkin dia melupakan engkau, dia bisa meninggalkan engkau, itu tidak mungkin. Jadi ketika dia melihat wajah kita masing-masing di telapak tangan kita, setiap saat dia teringat akan kita. Jadi saudara-saudara, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Apalagi meninggalkan kita. Daud, dia tidak dihargai di dalam keluarganya. Ketika Samuel datang untuk melihat seorang raja dalam keluarga Isai, lalu Daud berkata, mana anak-anakmu yang laki-laki? Mulai dari anak yang sulung, 1, 2, 3, 4. Dan Samuel katakan, bukan, apakah sudah tidak ada lagi anak-anakmu yang lain? Kenapa? Daud dilupakan di dalam keluarganya. Daud tidak dianggap dalam keluarga, orang itu kecil, pendek. Dia bukanlah seorang calon prajurit, seorang calon pemimpin, bukan. Daud tidak pernah dianggap untuk menjadi seorang prajurit, apalagi seorang pemimpin, seorang raja. Tidak pernah terbayangkan di dalam keluarganya. Makanya Daud kecewa dengan orang tuanya. Dia katakan, walaupun ayah ibu meninggalkan aku, tapi engkau tidak pernah meninggalkan aku. Nah saudara, terkadang dunia melihat segala keterbatasan kita. Dunia melihat segala ketidakmampuan kita. Dunia melihat bahwa kita tidak mungkin mencapai apa yang mereka targetkan di dalam hidup setiap orang. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Lalu ketika Daud tampil, Daud yang tidak dianggap, lalu Tuhan katakan, inilah orang yang kupilih. Sehingga Daud diurapi menjadi raja. Hari ini saudara, Tuhan tidak melihat siapa kita di hadapan manusia. Tapi Tuhan melihat hati kita yang rindu kepadanya, yang mau tunduk kepadanya. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada satu zat tertentu, tapi bicara kepada ketika kita mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan kita, berarti berbicara tentang penundukan diri kepada Dia yang kita anggap itu Tuhan di dalam hidup kita. Karena ada banyak orang yang menundukkan diri kepada hawa nafsunya, ada banyak orang yang menundukkan diri kepada hal-hal dunia ini, ada orang juga menundukkan diri kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa yang mereka sembah di dalam hidup mereka. Tapi kita menundukkan diri, kita tunduk, kita takluk, kita mau dipimpin oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah mengapa kita katakan Dia adalah Tuhan kita. Karena Dia yang mau datang menjadi raja di dalam hidup kita. Dia memiliki hidup kita. Kita menjadi hambanya, hamba kebenaran di dalam hidupnya. Ini yang luar biasa dalam iman kita orang percaya. Yang berikutnya, saudara,
Ayatnya yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat ini bukan sekedar firman Tuhan yang tidak terbukti, tapi firman Tuhan ini sudah pernah terbukti. Yang pertama terbukti bagi bangsa Israel. Ketika mereka berhadapan dengan Laut Kulsum dan laut itu terbelah, itu tanda penyertaan Tuhan. Ketika mereka melewati sungai sampai kepada sungai Yordan, Tuhan membelah sungai itu juga. Sehingga mereka menyeberang dengan aman dan bisa melewati semuanya. Seluruh kaum itu bisa menyeberang dengan damai, dengan tentram sampai ke seberang sungai sehingga mereka memasuki tanah Kanaan. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan juga tergenapi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka dihadapkan untuk menyembah berhala. Lalu mereka disuruh pilih mau menyembah berhala dan menyangkal Tuhanmu atau tidak. Lalu dia memilih, kami tetap menyembah Tuhan kami tidak akan menyembah berhala atau patung hai raja. Dan mereka dilemparkan ke dalam api. Mereka katakan, kalaupun kami harus mati, kami tidak akan pernah menyangkal Tuhan kami. Dan yang terjadi, ayat ini tergenapi. Ketika mereka dilemparkan ke dalam api, mereka tidak bisa dihanguskan oleh api. Saudara, mungkin kita tidak dihadapkan dengan api yang sebenarnya, tapi kita dihadapkan dengan hidup kita. Yang kita lihat adalah hal-hal yang berbahaya di depan kita. Ketika saya mau melangkah, memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, di dalam penglihatan mimpi saya melihat sebuah gunung yang besar. Dan gunung itu adalah gunung yang mengeluarkan lahar panas dan api yang begitu luar biasa. Dan saya tidak bisa menyeberang ke sana karena di hadapan saya itu adalah gunung. Ketika saya terbangun dan saya katakan, Tuhan, begitu berat perjalanan hidup saya. Karena yang saya lihat bukan padang rumput yang hijau, penuh dengan kambing domba. Tapi yang saya lihat adalah sebuah gunung yang begitu tinggi, yang saya tidak bisa menggapainya. Ada jurang yang begitu dalam, saya tidak bisa kemana-mana. Saya ada di gunung yang di sebelahnya dan saya melihat. Tetapi saya berdoa dengan iman, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Sehingga saya bisa melewati gunung ini. Dan gunung ini akan mengeluarkan laharnya sampai selesai. Sampai gunung ini mati tidak mengeluarkan lahar. Itulah iman saya. Dan terbukti saudara, dalam perjalanan saya tidak ada yang enak. Proses saya begitu luar biasa. Tahun pertama, tahun kedua saya ingin mundur dari keputusan saya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Saya tidak punya pekerjaan, saya harus kuliah. Saudara harus tahu ketika saya saya kuliah, tapi saya keluar lagi, saya kuliah lagi saudara. Dan ini bukan hal yang mudah bagi saya. Dan sampai hari ini saudara, saya tetap percaya bahwa ketika Tuhan bersama-sama dengan saya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Walaupun saya berhadapan dengan api sekalipun, Tuhan akan ada di tengah-tengah api bersama-sama dengan saya. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Begitupun dengan hidup Bapak Ibu. Apapun masalah yang ada di depan kita pasti melewatinya. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sebelum saya masuk ke situ, saya ingat saudara. Bicara tentang kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Waktu saya masih kecil, saya masih dengan keluarga saya. Kurang lebih saya berada di kelas 4 apa kelas 5 SD. Saya punya kakak yang sulung, kami berenam laki-laki. Saya anak yang kelima. Saya punya seorang kakak yang sulung, sangat bandel saudara. Dia umur 15 lagi, dia sudah tidak peduli dengan orang tua. Dia begitu melawan orang tua. Sampai ayah saya itu benci banget sama kakak saya. Beberapa kali dia mau diparangin oleh ayah saya, dia kabur. Sehingga dia di umur segitu sudah keluar dari rumah. Satu ketika, seingat saya, terdengar kabar, orang membawa berita bahwa kakak saya ini dipukulin, bahkan dilukai dengan pedang dengan seseorang. Saudara lihat,
Ayah saya yang jahat, yang benci kepada kakak saya. Dia tidak bicara satu kata pun. Dia langsung pakai bajunya. Dia pergi samparin orang yang melukai kakak saya. Dan terjadilah berantem besar-besaran di rumah itu, saudara. Saudara bisa lihat. Ayah, orang tua kita, bapak kita yang jahat saja. Yang membenci kita. Yang karena kelakuan kita, mereka tidak peduli dengan kita. Tetapi ketika kita ada dalam masalah, mereka tetap ingat kita ini adalah anaknya. Ayah saya mungkin benci banget sama kakak saya. Tapi dia tahu itu adalah anaknya. Dari dalam keadaan apapun dia pasti bela anaknya. Dan dia bela mati-matian kakak saya. Begitulah Tuhan kita. Kalau kita ini milik kepunyaan Tuhan. Apapun situasimu. Mungkin engkau ada di situasi yang paling tidak mengenakan. Mungkin engkau sudah jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan engkau sebagai anaknya. Sekali kita diangkat anak, tidak mungkin kita dihapus dari daftar surgawi bahwa kita ini bukan anak Allah. Sekali kita mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Itu firman Tuhan. Dan malaikat surga bersuka cita. Kalaupun saya tidak mengatakan kita harus jatuh. Kalaupun kita jatuh, Tuhan akan mencari kita. Satu domba yang hilang, dia meninggalkan 99, dia akan mencari satu yang terhilang. Kalaupun kita itu yang terhilang. Dia akan menemukan kita, mengangkat kita, mengendong kita, membawa pulang kita, dan membasuh luka-luka kita, dan menyembuhkan kita. Itulah Tuhan kita. Kita bersyukur, saudara. Hari ini kita ada di tempat ini. Dan kita harus tahu ini bahwa ini kasih Tuhan. Kita ini milik kepunyaannya. Yang berikutnya, saudara. Tuhan melihat kita karena ini kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, bahwa ketika Tuhan melihat pribadi kita lepas pribadi, dia melihat bahwa kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di ayat 7-nya dia berkata, semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan, yaitu untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, bukan untuk kemuliaan dunia ini, bukan untuk mendapat sanjungan dari dunia ini, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Supaya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Inilah tujuan Tuhan memanggil kita. Menjadikan kita baru di hadapannya. Supaya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan hidup kita memuliakan Tuhan. Rasul Paulus berkata begini. Sebelum ke situ. Mengapa kemuliaan Tuhan ada di dalam kita? Karena roh Tuhan ada di dalam kita. Dalam Yehezkiel 36 dia berkata begini. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Dasar kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Karena dia telah memberikan rohnya tinggal di dalam kita. Katakan, aku akan memberikan kamu hati yang baru dan roh yang baru. Dan dia akan memberikan rohnya tinggal di dalam kita. Sehingga kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi jaminan kita hidup untuk kemuliaan Tuhan adalah karena Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita, memimpin kita di setiap hari. Sehingga kita mulai berubah dalam cara pikir kita. Cara bicara kita, sikap dan tingkah laku kita. Semua untuk memuliakan Tuhan. Rasul Paulus berkata begini, saudara. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi saudara, kalau kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru, Tuhan mau kita membangun hidup kita. Ini adalah bagian kita. Supaya kita membangun hidup kita bukan di atas kayu dan jerami. Maksudnya apa?
Kalau kita membangun hidup kita di atas pengertian kita, di atas dogma doktrin gereja, di atas keangkuhan hidup kita, di atas kesombongan kita, maka ketika datang api penyucian, maka kita akan terbakar dan hangus. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa kita harus mendirikan dasar hidup kita di atas dasar kemuliaan Tuhan. Dikatakan dengan emas dan perak. Kalaupun datang api, dia tetap emas. Kalaupun datang api, dia tetaplah berlian. Dia tidak akan tergerus oleh adanya tantangan. Oleh karena itu saudara, ke depan kita harus bagaimana membangun hidup kita, supaya lewat hidup kita, orang lain bisa melihat ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kalau Tuhan melihat hidup kita di tempat itu seperti ini, Tuhan melihat hidup Bapak, Ibu, dan saya, bahwa dia melihat kita berharga. Dia melihat kita adalah milik kepunyaannya. Dia melihat kita bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Berarti cara pandang, cara melihat Tuhan pun harus sama. Kita melihat sesama kita. Kita dipilih di tempat ini dengan satu tujuan Tuhan. Supaya kita bisa melihat orang lain seperti Tuhan melihat kita. Kalau kita sudah melihat bahwa Tuhan melihat kita, bahwa kita berharga. Ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Apapun sikap dan tingkah lakunya. Terkadang memuakkan bagi kita. Tetapi ingat bahwa dia berharga di mata Tuhan. Dia butuh Tuhan lewat kita. Dia butuh kesaksian hidup kita. Bahwa dia itu adalah orang yang berharga. Dia butuh dihargai sama seperti Tuhan menghargai kita. Yang berikutnya, kita juga bisa melihat orang lain di dalam hidup kita. Kalau Tuhan melihat kita sebagai milik kepunyaannya, kita adalah anaknya, kita adalah ahli warisnya. Orang-orang yang memiliki kepunyaan di dalam kerajaan sorga. Begitupun orang yang sama yang kita lihat. Ya mungkin saja kita lihat dia butuh bahwa kasih Tuhan itu Tuhan melihat dia seperti Tuhan melihat kita. Dan kita harus melihat dia bahwa dia adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk mendapat kenyamanan dan masuk surga, itu udah pasti. Kalau hari ini kita nggak perlu masuk surga, enggak. Bagaimana enggak? Kita semua percaya bahwa kita hidup karena kasih karunia. Orang hidup dalam kasih karunia berarti jaminan keselamatan itu sudah ada. Tapi bukan berhenti di situ. Ada bagian yang harus kita lakukan. Kalau kita bisa diselamatkan karena ada penginjilan, ada khotbah, ada KKR, ada kasih, ada kunjungan orang-orang yang mendatang menjenguk kita ketika kita terpuruk. Begitupun hal yang sama. Kalau kita pernah menerima hal yang sama, menerima kasih yang sama dari sesama kita, begitupun kita harus memberikan kasih yang sama kepada orang-orang yang adalah milik kepunyaan Tuhan, yang mungkin saja terhilang di hadapan Tuhan. Bagian kita adalah kita harus melayani mereka. Kita benar-benar diutus untuk mengasihi mereka. Kita dipanggil untuk mereka, karena mereka milik kepunyaan Tuhan. Yang ketiga, mereka juga mendapat hak yang sama untuk dibaharui Tuhan, menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Inilah bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita. Ada 3 poin bagaimana Tuhan melihat kita. Marilah kita melihat orang-orang di sekitar kita. Mereka butuh pemulihan dari Tuhan. Tugas pekabaran Injil bukan tugas pendeta saja. Bukan tugas diaken saja, bukan tugas penatua saja, bukan tugas pengerja gereja saja. Tapi tugas kita semua. Ketika Tuhan mau terangkat ke sorga, kurang lebih di situ ada ratusan orang, bukan 12 orang saja, bukan 70 murid saja. Tapi ada ratusan orang yang melihat ketika Tuhan terangkat ke sorga. Ketika dia mau terangkat ke sorga, dia menempatkan janji kepada mereka. Dia berikan satu amanat besar bagi mereka, yaitu pergilah kamu ke seluruh bumi, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Jadi saudara, mari kita melihat, kita samakan fisik kita samakan hati kita dengan hati Tuhan, kita samakan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, supaya bagaimana Tuhan melihat kita, kita juga bisa melihat jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Kalau hal ini kita bisa lakukan, maka saya percaya jiwa-jiwa yang tadi terhilang akan datang dan berkumpul bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.